Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Silva, mahasiswa program studi Magister Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan melampirkan tugas metode pemisahan lanjut dengan dosen metode pemisahan lanjut, Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Sampel pada Kromatografi Gas, Kromatografi Cair, dan Kromatografi Fluida Superkritis. Yang pertama, pendahuluan. Kromatografi. Kromatografi merupakan suatu metode di mana komponen-komponen suatu campuran dipisahkan berdasarkan interaksi diferensialnya dengan dua fase kimia atau fisik, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak dan fase diam ini dapat berinteraksi. Nah, interaksi diferensialnya ini biasanya berupa migrasi diferensial, yaitu di mana komponen-komponen dalam sampel dapat ditahan secara selektif oleh fase diam. Fase gerak ini merupakan fase yang mengalir. Dia berjalan dan akan membawa komponen-komponen dalam sampel ketika komponen dalam sampel itu sudah diinjeksikan dalam sistem kromatografi. Adapun fase diam yang berupa fase yang tidak bergerak, yang biasanya didukung oleh support pada sistem kromatografi. Ketika komponen sampel ini dimasukkan dalam sistem kromatografi, maka komponen-komponen sampel ini dapat berinteraksi secara kuat dan lemah pada fase diam. Interaksi yang kuat akan menghasilkan waktu yang lama karena komponen-komponen dalam sampel ini akan tertahan oleh fase diam. Ketika interaksinya tidak kuat atau lemah, maka waktu interaksinya singkat karena komponen-komponen ini akan melewati fase diam dengan cepat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya adanya perbedaan waktu proses pemisahan pada komponen-komponen dalam sistem kromatografi. Selanjutnya adalah klasifikasi kromatografi berdasarkan tipe proses kesetimbangan yang terlibat. Jadi ada kromatografi adsorpsi, ada kromatografi partisi, kromatografi pertukaran ion, dan kromatografi permeasi. Jadi ada 4. Yang pertama kromatografi adsorpsi, yaitu kromatografi di mana metode pemisahannya itu didasarkan pada kompetisi antara zat terlarut, sampel, dan fase gerak dengan permukaan fase diam. Adapun kromatografi partisi, di mana perpisahannya itu karena didasarkan pada partisi antara fase gerak dan fase diam yang dilapisi atau terikat pada penyangga padat. Adapun kromatografi pertukaran ion yang prinsipnya itu didasarkan pada interaksi atau pertukaran ion dalam sampel atau fase gerak dengan gugus ion-ion dari muatan yang berlawanan yang terikat pada pendukung dan bertindak sebagai fase diam. Adapun kromatografi permeasi yang prinsipnya itu pemisahannya didasarkan pada perbedaan berat molekul atau ukuran suatu analit dalam melewati polifase diam. Jadi pada kali ini kita akan fokus pada kromatografi partisi, yaitu di mana kita fokus pada pemisahan didasarkan oleh partisi. Nah, di sini ada kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi fluida superkritis. Selanjutnya adalah sampel pada kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi fluida superkritis. Manfaat kromatografi. Jadi ada kromatografi gas, cair, dan fluida superkritis memiliki manfaat yang berbeda-beda. Kromatografi gas biasanya digunakan pada bahan yang organik dan penggunaannya sudah sangat luas. Tekniknya cepat, sederhana, dan dapat mengatasi campuran yang sangat kompleks. Dan sampel yang sangat kecil juga dapat diidentifikasi dan berguna untuk tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif. Adapun kromatografi cair yang penggunaannya juga luas, sebagian besar untuk pemisahan zat yang tidak volatil, termasuk sampel yang ionik dan polimer. Adapun kromatografi fluida superkritis
yang memisahkan campuran-campuran yang kompleks. Jadi analisis pada campuran senyawa hidrokarbon, trigliserida, massa molekuler reaktif yang tinggi, dan senyawa yang labil pada termal. Jadi sampel pada kromatografi gas adalah cairan yang volatil, yang mudah menguap, sedangkan kromatografi cair memiliki sampel berupa cairan, kromatografi fluid dan superkritis berupa cairan ataupun senyawa campuran kompleks. Contoh sampel kromatografi. Kromatografi gas memiliki sampel seperti minyak atsiri, bahan makanan, pestisida, obat-obatan, bahan farmasi, senyawa alkohol, steroid, aminah, halogen, aromatik, dan lain-lain. Ataupun kromatografi cair yang memiliki contoh sampel berupa senyawa polar, non-polar, pewarna, karbohidrat seperti gula, makanan, minuman, vitamin, asam, amino, minyak, beberapa bahan aditif pada polimer, plastik, resin, dan lain-lain. Dan contoh sampel pada kromatografi fluid dan superkritis yaitu pemisahan pada molekul yang kilar, tidak kilar, di industri farmasi, bahan bakar fosil berupa hidrokarbon, polimer, obat-obatan, bahan peledak, lipid, karbohidrat, dan lain-lain. Yang pertama adalah kromatografi gas, yaitu kromatografi di mana fase geraknya adalah gas. Nah, prinsipnya ini didasarkan pada perbedaan dalam tekanan uap sampel yang disuntikkan dan interaksinya dari sampel dengan fase diam. Jadi bisa dibilang pemisahan sampel ini didasarkan pada volatilitas dan interaksinya dengan fase diam. Jadi di sini ada tempat injeksi sampel dan di sini adalah gas. Gas ini berupa gas pembawa, yaitu berupa fase gerak yang akan mengalir, yang akan membawa komponen-komponen sampel untuk berinteraksi dengan kolom untuk terjadi pemisahan. Setelah terjadi pemisahan, maka hasilnya akan dianalisis oleh detektor dan dapat dihasilkan data dengan bantuan komputer atau beberapa perangkat lainnya. Preparasi sampel pada kromatografi gas. Preparasi sampel merupakan hal yang penting dalam kromatografi. Jadi, kalau dalam kromatografi gas ada terjadi derivatisasi, yaitu di mana di sini terjadi pengubahan di mana supaya sampel ini dapat dianalisis dengan baik pada kromatografi gas. Jadi, pada sampel padat dapat dilakukan ekstraksi untuk tujuan memisahkan analit. Nah, dapat dilakukan dengan ekstraksi cairan bertekanan tinggi, dapat seperti microwave, ultrasonikasi extraction, supercritical fluid extraction, dan superheated water extraction. Adapun metode ekstraksi untuk analit dalam larutan, yaitu preparasi sampel ini dapat dikaitkan dengan metode perangkap analit, yaitu fast extraction, short pass micro extraction, dan stirrer extraction. Dan ada juga metode lain seperti membrane extraction, single drop micro extraction, dan push and trap. Dan ada juga pemisahan analit dalam fase gas digunakan menggunakan perangkap analit dari sampel uap dan dengan analisis headspace. Selanjutnya injeksi sampel pada kromatografi gas. Jadi proses injeksi sampel ini harus diperhatikan juga karena di sini hal yang penting di mana sampel ini diinjeksikan untuk dianalisis dalam pemisahan. Sampel ini harus dimasukkan dalam aliran gas pembawa dengan celah yang sesempit mungkin agar menghasilkan nilai yang tinggi, yaitu resolusi yang tinggi dan presisi juga tinggi. Dan kemudian ada juga cairan dapat diencerkan dengan pelarut yang mudah menguap. Begitu pula dengan sampel padatan dalam larutan yang volatil. Jadi kalaupun ada cairan yang kurang volatil dapat dilarutkan dalam pelarut yang menguap. Dan padatan dapat dilakukan pada lautan yang menguap agar lautan yang dibuat tersebut dapat berinteraksi dengan kolom untuk terjadi pemisahan dengan baik. Sampel gas memerlukan jarum suntik yang kedap gas. Kemudian, sampel lautan cair dapat disuntikkan dalam zona panas, yaitu sekitar 20-50 derajat Celcius. Zona panas ini yaitu alat penguap cepat, ditempatkan tepat di depan kolom. Jadi, sampel yang lautan berair ini ketika sudah ditempatkan pada zona panas, dia akan menguap. Jadi dapat bekerja dengan cepat dengan kolom untuk terjadi pemisahan. Selanjutnya ada kromatografi cair, yaitu metode kromatografi di mana fase geraknya adalah cairan yang didasarkan pada distribusi kimia antara fase gerak cair dan fase diam. Jadi di sini adalah
skema instrumen kromatografi cair. Nah, di sini ada tempat injeksi sampel, di sini ada solvent reservoir, jadi tempat fase gerak di mana di sini akan dipompa oleh pump ini akan membawa fase gerak untuk membawa sampel terjadi pemisahan di kolom. Kemudian, pada kolom ini setelah terjadi pemisahan dapat dideteksi oleh detektor dan komputer ataupun sistem akan mentranslatekannya menjadi data yang dapat dianalisis. Biasanya berupa kromatogram. Preparasi sampel pada kromatografi cair. Jadi, sampel-sampel yang ada ini dapat dilakukan ekstraksi ataupun liquid handling dan dilakukan juga isolasi. Jadi liquid handling ini dapat dilakukan dengan drying, mixing, evaporation, cooling, dan berbagai metode lainnya. Dan ada extraction and isolation, dapat dilakukan diuresis, ultrafiltration, dan sebagainya. Dan setelah dilakukan hal tersebut, maka sampel tersebut ready atau bisa diinjeksikan pada kromatografi untuk dilakukan analisis dan dideteksi akan mendapatkan data analisis. Injeksi sampel pada kromatografi cair. Nah, sampel dapat disuntikkan dengan jarum suntik atau dengan injektor katup. Tapi, biasanya jarum suntik sudah jarang digunakan dan peneliti sering menggunakan injektor katup. Nah, injektor katup ini memiliki tekanan yang tinggi, yaitu 7000 PSI, sekitar 500 bar, untuk memberikan hasil yang presisi. Kemudian sistem injeksi ini juga dapat dilakukan secara otomatis pada sampel dari standar yang diinjeksikan. Tapi biasanya ini digunakan pada laboratorium industri. Selanjutnya adalah kromatografi fluida superkritis. Metode kromatografi gas dan teknik kromatografi cair yang dikembangkan. Nah, untuk menghasilkan kromatografi fluida superkritis. Prinsip pemisahannya ini berdasarkan perbedaan distribusi suatu komponen-komponen di antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Ya, fase geraknya itu adalah fluida superkritis. Nah, ini contohnya ini adalah ada skema instrumen kromatografi superkritis di mana fase gerak yang biasanya digunakan adalah CO2. Jadi CO2 ini akan menjadi pembawa fluida superkritis yang membawa komponen sampel untuk terjadi pemisahan di kolom di sini. Sehingga setelah terjadi pemisahan akan membawa sinyal akan dideteksi oleh detektor dan dapat dianalisis dengan komputer ataupun sistem. Preparasi sampel pada kromatografi fluida superkritis. Jadi persiapan sampel pada kromatografi apapun tetap penting. Nah, persiapan sampel ini dapat dilakukan dalam penggilingan, pengaringan, ekstraksi atau penyaringan. Biasanya ini pada sampel yang padat ya. Nah, ataupun hanya dapat melakukan sampel dalam larutan. Nah, ada juga dapat dilakukan ekstraksi yang biasa digunakan adalah supercritical fluid extraction. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang melibatkan produk industri, bahan mentah, biobotani, atau produk alami. Dapat dilakukan juga pemurnian sampel juga digunakan untuk mengurangi kompleksitas sampel atau mengisolasi produk akhir ke dalam spesifikasi kemurnian tertentu untuk tujuan analisis. Tapi, sampel juga dapat langsung disuntikkan ke dalam sistem. Sedangkan kromatografi yang lainnya akan membutuhkan persiapan sampel atau langkah derivatisasi seperti gizi. Nah, misalnya analisis sampel lemak bebas. Ini akan lebih mudah dengan SFC-MS dibandingkan dengan gizi atau HPLC. Karena tidak memerlukan ekstraksi sampel sebelumnya dan derivatisasi. Nah, volume larutan berair yang lebih kecil juga dapat langsung disuntikkan untuk tujuan analitis. Selanjutnya, injeksi sampel pada kromatografi fluida superkritis. Jadi, injeksi sampel ini ada 3 klasifikasinya. Ada lob injectors, inline injection, in-column injection. Jadi, lob injector ini biasanya pada tekanan rendah. Pompanya itu bertekanan rendah untuk mengisi lob tersebut. Biasanya digunakan untuk pengujian pendahuluan tentang kinerja kolom dan parameter elusi. Adapun inline injection membutuhkan pompa yang bertekanan tinggi untuk menyuntikkan sampel, tetapi juga fleksibel untuk membuat volume dengan sampel yang berbeda. Adapun in-column injection untuk memuat sampel langsung ke dalam kolom saat tidak ada pengenceran sampel yang dibutuhkan. Berikutnya ada daftar kepustakaan. Sekian dan terima kasih.